Bismillahirrahmanirrahim.
yang memberi karunia-karunia. Jadi segala sesuatu yang kita rasakan, baik terasa, nampak atau tidak, kecil atau besar, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk daripada rahman Allah. Maka kalau kita memiliki sedikit kesempatan untuk belajar, sedikit kesempatan untuk kapan terjadi pada itu, hendaknya kita sesuai dengan menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Karena kebaikan yang akan diterima oleh penuntut ilmu senantiasa bisa dirasakan oleh dirinya dan juga akan menular kepada orang-orang sekitarnya. Jadi tidak akan berhenti orang yang menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Kenapa? Karena dia akan membawa berkah untuk diri dan berkah untuk lingkungan. Dalam satu lingkungan kita punya lingkungan keluarga, ada di antara anggota keluarga itu yang gemar mujalah artinya duduk dengan orang, tanya jawab, diskusi, berbagi nasihat, berbagi pengalaman dalam rangka meningkatkan pengetahuan. Itu bagian daripada cara kita menuntut ilmu. Itu masuk kategori menuntut ilmu. Pembicaraan yang mendatangkan manfaat. Kita tidak perlu menyebalkan dan menuntut ilmu tidak hanya di majelis seperti ini. Dan saat ini di akhir zaman ini yang perlu kita perkaya adalah bagaimana kita memahami Islam dengan baik agar saat fitnah dan syubhat pemikiran datang kepada kita mampu menjawabnya dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Ini mu'tiladah ya, kita pahami sebagai satu-satunya yang mampu memberikan karunia kepada kita. Wasilahnya banyak. Kita punya kawan, menjaga silaturahim, ada kenalan, menjaga silaturahim, menjaga hubungan baik, usaha kita menjadi lancar. Kita punya tetangga, berhubungan dengan baik, bersilaturahmi dengan baik, usaha kita jadi lancar karenanya. Kita punya saudara, kita jaga silaturahim dengan baik, persaudaraan dengan baik, usaha kita menjadi lancar. Caranya apa? Itu asbab, itu penyebab. Sementara mu'tiladah yang sesungguhnya merupakan hak istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seberapa banyak hubungan yang kita jalin dengan manusia, kalau Allah belum menghendaki baik dari hubungan itu, atau kalau Allah belum menghendaki adanya pertambahan dari masalah-masalah hubungan itu, tidak mungkin juga terjadi. Nah, ini harus kita pahami karena rahmannya Allah berlaku untuk seluruh manusia. Kalau ada pertanyaan, mengapa orang-orang beriman saat ini mengalami kemunduran dibandingkan dengan orang-orang kafir? Apakah mereka tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas kekafirannya? Yang perlu diingat dan catatan adalah balasan untuk orang beriman, balasan untuk orang-orang kafir yang hakiki nanti setelah perhitungan, setelah pertimbangan. Setelah ditimbang dan dihitung di mahsyar, setelah melewati mahsyar, lalu ada penetapan. Penetapan apa? Penetapan posisi akhir daripada manusia. Kalau sekarang dengan rahmatnya Allah semua pasti akan mendapatkan bagian. Jadi tidak pandang dulu. Maka kalau kita lihat sekarang dalam urusan dunia, umat Islam tertinggal, bisa saja karena kebiasaan kita melalaikan sesuatu yang bermanfaat, atau karena sikap kita terlalu santai. Berbeda dengan orang-orang kafir, mereka menjadikan waktu itu adalah uang. Betul-betul waktu itu harus berubah menjadi uang. Jadi, kalau kita kan pandangan kita, waktu itu ada pembagiannya. Terkadang untuk uang itu sedikit sekali jatahnya, banyaknya untuk santai. Ya santai yang hasil uang, tidak ada larangan untuk santai. Tetapi santai itu sejatinya harus menjadi bagian daripada usaha dan upaya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan heran, dalam urusan dunia kalau umat Islam tertinggal memang sudah lama, bukan sekarang ini saja. Sudah ratusan tahun yang lalu juga umat Islam dikategorikan sebagai umat tertinggal dibandingkan dengan orang-orang barat. Sebelumnya umat Islam menjadi penguasa peradaban. PR-nya adalah bagaimana kita mengembalikan peradaban itu di dalam dunia. Kalau sekarang bicara tentang dunia, tentang pasar misalnya, pasar yang nampak, pasar pagi, pasar
tunaikanlah takaran dan timbangan secara sempurna. Jangan engkau melakukan penipuan terhadap manusia. Jangan mengambil keuntungan tanpa memberikan keuntungan. Jangan semena-mena. Kita kalau mengambil keuntungan, ada sesuatu yang diberikan kepada saudara kita. Kalau kita mengambil keuntungan kemudian menjadikan saudara kita merugi, artinya kita berbuat semena-mena. Nah, ini peradaban pasar. Jadi ketika kita yakin bahwasanya yang memberi keuntungan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana cara kita saat berniaga, saat bertransaksi, menjadikan transaksi kita itu sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah, tidak semata-mata untungnya yang kita cari. Kita kan terlibat masih dalam hal itu. Jadi kita punya lahan, punya kebun, hasil kebun kita jual. Model penjualan transaksi jual beli itu harus disesuaikan dengan syariat Islam. Mana barang yang baik, mana barang yang buruk, tidak boleh kita campur. Yang buruk dikatakan buruk, yang baik dikatakan baik, yang setengah, yang sedang-sedang saja dikatakan sedang-sedang saja. Maka harga akan mengikuti. Disitulah keberkahan. Jadi berkah itu tidak selamanya, bahkan tidak, kadang-kadang tidak masuk akal. Berkah itu tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Bukan urusan jumlah. Berkah itu tidak berkaitan dengan jumlah. Ada orang yang penghasilannya pas-pasan, tapi anak-anaknya semua sekolah. Ada orang yang banyak penghasilannya, tetapi anaknya sekolahnya susah. Tidak masuk akal. Tidak bisa kita begitu. Ini terjadi di masyarakat kita. Kita bisa melihat. Maka keberkahan itu kembali kepada bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menerapkan hukum, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah menjadikan hukum itu sebagai lalu apa ini? Nah, ada itu perbedaan perbuatan. Karena sama-sama nih, kalau dalam bahasa Arab timbangnya sama. Dari rahimah menjadi rahim menjadi rahim. Rahim dalam pengertian yang ditulis oleh Syekh Nawawi, rahim adalah ghafurul khataya. Allah mengampuni kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hamba. Kalau Rahman, Allah memberikan karunia-karunia, maka pemberian karunia ini berlaku umum. Siapapun itu, berimankah atau tidak. Tidak ada perbedaan, tidak ada pembatas, tidak ada pemisah dalam hal. Tetapi ghafirul khataya, rahimnya Allah, ghafirul khataya, Allah mengampuni kesalahan-kesalahan, pasti ada syarat tertentu. Tidak semua. Syarat yang pertama adalah keimanan. Orang beriman melakukan dosa besar, kemudian dia bertaubat, ada kemungkinan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman melakukan dosa kecil, terus kemudian bertaubat, ada kemungkinan taubatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat dosa itu diampuni, maka karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kenikmatan hidup di akhirat. Karena kalau dosa kita sudah diampuni, dosa menipu orang, dosa mengulangi timbangan, dosa manipulasi barang-barang yang kita jual, kemudian kita bertobat, Allah terima tobat kita, nggak akan apa lagi pidana. Karena dosa itu sudah diampuni, tidak akan dipampang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa yang belum sempat kita lakukan pertobatan, sebelum sempat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni, itu akan dipampang. Kita pernah berbuat curang nih. Dalam satu kesempatan kita melakukan perniagaan. Sengaja kita berusaha untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan intimidasi. Karena saat itu kita punya modal. Orang yang punya barang dalam keadaan terpepet. Sehingga kita menawar harga itu dengan harga yang paling murah. Padahal dia menginginkan sejatinya, karena dia tidak punya uang saat itu, sejatinya dia menghendaki harga yang lebih tinggi daripada itu. Jadi kita permainkan. Nah, ini harus hati-hati. Masalah perdagangan ini masalah yang pelik. Karena ada syarat di sini. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan taradun. Kalau tidak ada persetujuan saling ridho, maka perniagaannya bisa masuk ke dalam perniagaan yang tidak sahih, tidak dikategorikan baik atau halal dalam pandangan Allah Subhanahu. Jadi harus ridho, tidak saya ridho menjual begitu dengan harga ini, kemudian yang membeli juga ridho. Maka kalau dalam kajian tasawuf ada intimidasi itu paling kurang masuk ke dalam kategori syubhat. Kalau tidak haram masuk kategori syubhat.
tampilan barang itu, kita tahu kalau sekarang ini barang mahal, tapi karena jual butuh, dia jual setengah harga. Ada orang yang cari kesempatan setengah harga, dia lagi butuh uang, kepepet. Kalau nggak ada yang mau beli barang itu, dia tidak bisa berangkat. Ini mainkan, dikurangi lagi dari harga yang sudah murah. Ini bagian intimidasi. Nah, kalau dalam kajian tasawuf ini, kalau tidak masuk dalam haram ini masuk syubhat. Syubhat itu apa? Syubhat itu pertengahan antara halal dan haram, tapi lebih banyak keharamnya daripada kehalalnya. Maka kalau kita meninggalkan syubhat, berarti kita meninggalkan pintu-pintu keharaman. Kalau kita masuk ke dalam syubhat, dikhawatirkan kita akan masuk ke dalam sesuatu yang halal. Nama Rasulullah, ghafirul khotoya, Allah mengampuni kesalahan-kesalahan hamba. Dengan syarat yang pertama, keimanan. Yang kedua, bagaimana Allah akan mengampuni dosa hamba? Setelah beriman, dia melakukan amal soleh. Jadi yang syarat pertama itu wajib dulu. Bahasa kita kan login. Login itu masuk Islam. Ini bagian karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad itu terakhir betul. Tetapi keistimewaannya luar biasa. Ketika seseorang dari masa jahiliyah, dia tidak mengenal syariat Islam, tidak mengenal Tuhan, terlanjur melakukan kesyirikan. Saat dakwah Islam datang, maka syahadat dia menghapuskan seluruh kejahatan yang pernah dia lakukan. Ini adalah keistimewaan Muhammad. Setelah itu masuk Islam, dia bersih lembaran putih lembaran. Tinggal nanti penentuannya bagaimana dalam perjalanan kehidupan dia melanjutkan ketaatan itu atau menghiasinya dengan beberapa kemaksiatan. Nah, kalau terlanjur lagi masuk dalam kemaksiatan, maka di situ ada kesempatan kedua, bertaubat kepada Allah Subhanahu. Tidak hanya cukup dari itu, Allah berikan keistimewaan bagi mereka yang terlanjur berbuat dosa namun belum sempat bertaubat. Artinya orang beriman tapi melakukan dosa besar, ada satu fasilitas namanya syafaat. Syafaat siapa? Syafaat Rasulullah SAW untuk para pelaku dosa besar. Tapi apakah kita hanya mengandalkan syafaat Rasulullah sementara kita sudah tahu bahwasanya kita tidak luput dari kesalahan? Maka sejatinya kita gunakan fasilitas taubat ini untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Ditambah lagi dengan syafaat yang diberikan Rasulullah SAW. Tentu ini menjadi peluang yang sangat besar bagi kita mendapatkan kenikmatan di akhirat. Ar-Rahim hanya terkhusus bagi orang-orang beriman. Kapan? Di dunia dan di akhirat. Jadi selesai pembahasan Bismillahirrahmanirrahim menurut keterangan Syekh Nawawi dalam kitab Tanqihul Qaul Hadits fi Syarhi Ibadah. Lalu dalam satu kesempatan dikisahkan Rasulullah SAW menerima kabar terkait dengan Sayyidina Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dalam satu masa pernah dibawa oleh ibunda beliau untuk belajar di Kuta, belajar di tempat pengajian. Saat masuk pertama kali di Kuta itu, guru yang ada di Kuta bertanya kepada Nabi Isa, meminta Nabi Isa untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kata guru beliau, kata guru Kuta ini, kata guru pengajian di sini lah, Ustaz Fauzi, ada datang orang mau belajar, diantar sama ibunya, coba baca Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira begitu kalau diselesaikan sekarang. Lalu apa jawaban Nabi Isa alaihissalam? Wama Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Bismillah itu apa? Kenapa saya harus membaca Bismillahirrahmanirrahim? Apa makna Bismillah itu? Kenapa kita baca? Ditanya seperti ini, gurunya Nabi Isa tidak mampu menjawab. Apa jawaban itu? Dari saya tidak tahu makna daripada Bismillah itu. Maka kemudian beliau menyampaikan, kata Nabi Isa, bahwa Allah itu keindahan Allah. Kemudian sin, sana itu artinya cahaya Allah. Min mulkun artinya kekuasaan Allah. Berarti tiga huruf itu ba, sin, min, keindahan, cahaya dan kekuasaan. Lalu kata Allah sendiri dikatakan Allah artinya ilahul alilah, Tuhan daripada Tuhan. Tuhannya para Tuhan. Kenapa Tuhannya para Tuhan? Karena banyak Tuhan di dunia kita. Bentuknya macam-macam. Jadi Tuhan segala Tuhan. Kalaupun ada di dunia ini orang yang menuhankan segala sesuatu baik yang nampak ataupun yang tidak,
dua penjelasan yang kita kaji menjadi bagian daripada pengetahuan kita yang akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah artinya asana. Asana itu pujian. Bedanya alhamdulillah dengan asana. Alhamdulillah pujian dalam rangka mengagungkan. Jadi dalam alhamdulillah itu lafaz alhamdulillahirabbil alamin itu ada unsur pengagungan. Ketika kita mengatakan alhamdulillah berarti kita memuji Allah dengan mengagungkan. Ini lafaz yang terkhusus mengandung pujian sekaligus pengagungan. Kalau lafaz lain tidak. Maka dalam lafaz alhamdulillah lebih daripada sekedar keimanan kita kepada Allah. Tetapi di situ ada pengagungan, di situ ada pujian. Artinya Allah Subhanahu wa taala zat yang layak untuk dipuji, zat yang layak untuk diagungkan. Setinggi apapun manusia mendapatkan pujian, sebanyak apapun manusia mendapatkan dukungan dan sanjungan, tidak akan mampu untuk mengalahkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Mu'izz, Allah Mudzil, Allah yang memuliakan, Allah yang mulia. Seseorang dapat mulia karena Allah masih mengizinkan dia mulia. Kita dilihat oleh orang-orang sekeliling kita sebagai orang terhormat, sebagai sosok terhormat, pribadi terhormat, begitu tokoh, itu karena Allah masih mengizinkan. Dan mudah-mudahan Allah meridhoi bahwasanya kita jadi manusia mulia. Karena ada perbedaan diizinkan itu, ada yang diridhoi, kemudian tidak diizinkan, ada yang diizinkan tidak diridhoi, ada yang diridhoi dan diizinkan. Nah ini kategori-kategori ini tentu harus menjadi bagian daripada perhatian kita. Saat kita merasa bahwasanya kita adalah sosok yang dimuliakan, jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki itu ada di dalam diri kita. Jadi kembalikan kemuliaan itu kepada yang Maha Mulia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb artinya pemilik. Yang menguasai, yang menentukan, yang mengatur. Itu Rabb. Maka Allah menguasai, Allah mengatur, Allah yang menentukan segala sesuatu. Di mana? Al-alam, di seluruh alam. Jadi alam ini jamak itu dalam bahasa Arab kalau dikategorikan diartikan dalam bahasa Indonesia bentuk yang menunjukkan satu kata yang menunjukkan banyak. Tapi ini jamak lah. Dikatakan oleh para ulama jamak lah. Kenapa? Jamak bisa jadi sedikit. Jamak banyak, tapi banyak sedikit. Alam itu yang disebutkan di sini, alam manusia ya, alam jin ya, alam malaikat ya. Nah, semua itu alam. Maka kullu ma siwallah wal alam. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu alam. Manusia alam. Malaikat dari mulai malaikat yang mendapatkan hidayah terus sampai seluruh malaikat yang ada itu alam. Jin sampai kemudian rajanya itu alam. Raja jin, iblis itu alam. Kenapa? Karena Allah kuasai mereka, karena Allah ciptakan mereka. Allah yang mengatur. Jadi segala sesuatu yang berlaku kepada mereka, kekuatan-kekuatan yang mereka miliki, semuanya atas dasar kehendak Allah. Karenanya kita disarankan untuk tidak takut. Jadi rasa takut yang berlebihan itu akan menjadikan kita menganggap ada kekuatan lain di samping kekuatan Allah. Jangan sampai rasa takut kita menilai sesuatu maksudnya dia bisa memberikan manfaat atau mudarat. Tapi manfaat atau mudarat itu ketika didapatkan oleh makhluk tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai kejahatan seorang. Kan suka berpikir, kenapa kok dia bisa melakukan kejahatan itu? Ya hebat lagi dia punya kuasa untuk memindahkan satu benda dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa disebut. Bisa membunuh orang tanpa menyentuh. Kan itu ya, membunuh tanpa menyentuh, bukan pakai pistol. Ada juga yang membunuh tanpa menyentuh. Pakai pistol apa pakai senapan, ditembak dari jarak jauh mati orang. Itu ada situ juga. Tapi dia pakai perantara senjata. Ada yang nggak pakai senjata, cuma dilihat aja, dikelipin sekali mati orangnya. Wallahu a'lam bagaimana caranya juga. Ada yang model seperti itu. Yakinkan bahwasanya kekuatan itu datang dengan izin Allah. Tapi belum tentu diridhoi. Sampai ada yang diizinkan, belum tentu diridhoi ada. Tapi kemudian sekarang kalau kita terlibat dalam perseteruan kekuatan-kekuatan besar, lalu kekuatan-kekuatan itu
itu yang jahat, bukankah itu keburukan? Kenapa Allah tidak menghalanginya? Itu pertanyaan yang muncul pada kita. Kenapa tidak dihalangi? Kenapa itu kejahatan? Harus kita ingat bahwa dalam kehidupan ini selalu ada pasangan. Ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, ada baik, ada buruk, ada laki-laki, ada perempuan. Itu pasangannya. Selama masih ada kebaikan, kejahatan ini tidak mungkin hilang. Kapan hilangnya? Nanti waktu kiamat semua yang namanya hidup mati, semua kehidupan mati akan berganti dengan kehidupan baru. Sampai kiamat nanti pertarungan antara baik dan buruk akan terus berlangsung. Tinggal kita menentukan posisi. Mau di kelompok yang baik atau kelompok yang buruk. Karena tidak ada kelompok tengah. Takut kalau masuk kelompok itu nanti dipusui di sini, masuk kelompok ini dipusui di dalam. Akhirnya pelin-pelan. Yang pelin-pelan itu zaman dulu, zaman Rasulullah ada yang modelnya kayak gitu. Jadi ketika ada tadi, wah kami bersama kalian, kami dukung apapun yang kalian lakukan, kami dukung. Bagus itu. Datang oleh kelompok sana, wah kalian sedang buat program berbayar. Nah kami ikutlah, kami menjadi pendukung. Itu masyhur di dalam kisah-kisah yang diterapkan oleh para ulama terkait dengan Rasulullah. Nah, siapa mereka? Orang munafik. Nah, begitulah kategorinya. Jadi kita punya dua kubu nih. Nah, kira-kira kalau main dua kaki enak, banyak keuntungan. Nah, kita kan berpikirnya begitu. Mainlah masuk ke sini, masuk ke sana. Cari aman. Yang model cari aman itu model abu-abu itu tidak dikenal. Kenapa? Karena kita harus menentukan sikap. Mau kelompok yang benar atau kelompok yang salah. Mau yang kita mau. Terus bagaimana timbang? Bagaimana kita menentukan ini benar dan salah? Tentu ada syarat-syarat, ada ketentuan-ketentuan, ada maklumat-maklumat yang harus kita pelajari. Ingat kita tidak salah mengambil. Siapa yang kita tanya? Orang-orang yang lebih paham daripada kita. Kira-kira kita masuk kelompok mana? Kayak gitu. Oh ke sini. Dan dari pertimbangan begini dia lebih baik daripada kelompok yang sebelah. Maka bismillah, apapun nanti resikonya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istihad kita, ini hasil pemikiran kita, mudah-mudahan Allah meridai gitu. Tentu kaitannya lebih jauh lagi, tidak dalam masalah itu, di dalam masalah perjuangan Islam. Ini yang paling penting. Jadi kalau atas nama perjuangan Islam, kita tidak boleh ragu untuk mengatakan iya saya bagian daripada perjuangan umat Islam. Tidak boleh mengatakan tidak atau ragu-ragu. Jangan. Karena nanti berefek kepada kualitas keimanan. Nah kalau sudah